Tretinsa. Di sini saya mau menjelaskan testing sebuah tes AI pada project sahabat Quran web saya untuk ISK. Saya kali ini mau menjelaskan API test, yaitu pada bagian pengajar API test. Di sini tuh saya menggunakan super test atau API test. Nah, pada saya akan menjelaskan setiap baris code-nya dulu ya. Nah, di sini ada cost up, cost db, cost branch. Nah, di sini tuh meminta request ke folder uh, up mana? Ini dia ke folder up. Terus minta request ke folder shconfig db file itu. Ini meminta request price. Price itu untuk ketika kita mau uh, password, ketika kita mau menulis password, nanti karena kita menggunakan password Bright, nanti akan otomatis ke Brightsin. Kenapa? Nah, di situ tuh kita kayak untuk kenapa di situ tuh pakai itu karena kita meminta request untuk tidak kayak membuka request yang asli atau data yang asli kayak gitu. Karena kita minta request gitu. Nah, uh, job mock itu tuh buat kayak uh, memanggil. Nah, di sini tuh kayak tanpa jackbox itu kayak controller saya meminta request ke DB yang asli, terus connect. Itu tuh untuk kayak ngeblok atau membuat batasan di controller tersebut. Kayak untuk membuat tampilan data palsunya gitu. Terus kayak job mock writes itu kayak sama konsepnya. Tapi kayak untuk kayak membuat simulasi data palsu. Nah, terus check mock out ini itu tuh untuk mengunci kita tuh mau masuk ke user yang mana, mau ke admin atau pengajar atau santri kayak gitu. Nah, before I just color almok ini ada itu tuh untuk jalanin. Nah, di sini tuh ada direct base API tambah di BigQuery kok default kayak gini tuh itu tuh untuk kayak sebuah urutan, menghitung urutan apa dulu yang harus dites kayak atau dicek gitu maksudnya. Cek email, cek username, karena di sistem controller yang saya buat itu eh di sini dibedakan. Jadi ketika generate name, name otomatis kayak username, dia tuh ada sifat uniknya tersendiri kayak gitu. Kayak email. Email juga ketika email yang sudah digunakan atau email sama persis itu kayak di blok gitu. Jadi di database-nya melakukan itu. Wah, lanjut. Di sini kita mau tes kos pengajar tambah. Di situ tuh cara kerjanya kayak kita meminta request ke app, yaitu untuk menerima simulasi. Terus post API, kita menemukan metode add point-nya. Saya request itu tuh untuk kayak kita melakukan request body-nya, terus kita tunggu saluran siklus request-nya. Terus kita eh, lihat hasil request, eh, objek hasil requestnya itu apakah status code-nya itu apa gitu. Nah, di sini juga tes gagal password yang sama, kita ngetes dulu, kita juga mengetes code yang gagal juga. Jadi ketika kita mencoba melakukan tambah pengajar dengan confirm password yang salah, yang sama dengan password kayak gitu. Kita melakukan kayak gitu. Apa ya? Bagian ini saya lupa menjelasin. Ini tuh kayak status code-nya itu kalau benar itu akan keluarin 2000. Sedangkan status code yang salah akan keluarin 400. Ini maksudnya sorry, itu 200 kayak gitu. Dan statusnya file.
kita juga melakukan itu kayak kita melakukan pasang salah, terus kita melakukan, benar-benar sukses masuk, kita, tes ambil tes pengajar itu tuh kita masuk ke halaman daftar pengajar yang di mana kita cari ID pengajar yang barusan kita buat, apakah ada. Nah, setelah itu kita lihat, di search IP pengajar, kita ambil, post get, IP pengajar sesuai ID-nya. Nanti ketika berhasil, tes sukses ambil detail pengajar. Kayak gitu. Terus DB query, reload mock itu tuh kita, melakukan simulasi lagi, membuat data palsu. Kayak gitu. Di halaman detail pengajar. Kayak gitu. Terus ketika nggak ditemukan, berarti keluar hasilnya itu gagal, dengan status code-nya itu 404. Kayak gitu. Nah, setelah itu kita melakukan simulasi delete juga, apakah bisa di-delete data yang yang sebelumnya kita buat. Terus ketika berhasil, tes sukses hapus pengajar dengan mock query relog itu kayak eh itu tuh kayak di mana kan super test itu kayak punya aturan, mock relog itu kayak punya aturan itu kayak di mana yang didaftarin dahulu tuh eh dicek dulu kayak kita manggil panggilan pertama hingga panggilan keempat kayak detailnya tuh kayak untuk ditunjukkan bahwa ini tuh berhasil kayak gitu. Kita tes dulu. Nah, kalau dijelasin secara singkat tuh kayak gimana user meminta head tetap request, terus post masuk, dimana nanti kan ada body, nama, email, password, confirm password gitu. Terus Medwell verify token tuh validasi, kayak bener nih tokennya mengarah bahwa ini tuh yang melakukan itu admin kayak gitu. Terus only admin cek eh, bahwa lanjut ke controller, kayak controller itu memvalidasi kayak semua password sesuai nggak sama convert password atau convert sesuai nggak sama password, kayak email bener nggak kayak gitu. Terus database query SQL itu ngecek duplikasi email bahwa udah ada apa belum. Terus generate need, terus duplikasi username, password, terus baru insert akun baru ke tabel pengajar. Terus profile, baru respon ke klien, akan status 200 atau oke. Nanti message-nya itu pengajar berhasil ditambahkan, nanti notifikasi akan diterima oleh admin gitu. Kalau itu melakukan tanpa pengajar. Oke, kita coba ngelakuin tesnya dulu deh. Bisa nggak? Oke, ketika hasilnya ini karena terlalu panjang, jadi kayak nggak bisa dibuka ya. Dengan persentase statementnya itu 70%. Karena masih beberapa tes yang saya lakukan itu masih banyak yang file valid kayak gitu. Tapi untuk code yang dites tuh udah lumayan banyak, udah banyak yang hijau untuk dites semuanya. Setiap code sudah diisi. Mungkin ada beberapa yang belum. Kayak masih kuning. Ini kuning tandanya itu kayak beberapa baris code itu belum di tes kayak gitu. Kalau merah hampir semua. Tuh ada presentasinya seperti itu. Mungkin kayak gitu aja ya. Eh beberapa nih yang valid kayak beberapa tes kayak dari integrationnya dan bagian tes keuangannya karena mungkin belum saya benerin lagi mungkin bagian super tes API tes ini tuh di segini aja saya mau lanjutin tes A2A bye bye. Oke, halo, kembali lagi ke saya Rama Putra. Kali ini saya mau menjelaskan tes A2A Flight. Sebenarnya saya sudah menjelaskan cara tes super test, API test. Sekarang kita menjelaskan Pyrite langsung. Saya akan menjelaskan setiap baris per baris. Baris pertama ini ask function login admin ini bawa validasi ke Playwright itu untuk menampilkan halaman login. Give go to login, di mana HTTP request-nya login. Terus ke reach for selection di mana identifikasi bahwa ada halaman itu ada identifier. Itu ini reach for time ini untuk bisa menampilkan waktunya untuk agak lebih lama.
bisa dilihat which field kita suruh validasi navigasi untuk mengisi username admin 2 dan password admin 2. Terus which click button, validasi klik button. Terus add function go to daftar pengajar itu untuk mengarahkan ketika login itu mengarahkan ke halaman dashboard daftar pengajar. Kayak gitu. Terus ini data-data yang harus kita isi ketika kita melakukan tambah pengajar. Kayak with time step itu setiap pergantian inputan itu ada nama, lama, tempat lahir, tanggal lahir, email, nomor telepon, kelas, password. Nama tes pengajar, timestamp. Kenapa kita pakai timestamp? Itu karena untuk membedakan ketika melakukan tes untuk membedakan eh, nama pengajarnya. Terus email juga karena kita melakukan di controller yang sebelum saya jelaskan itu ada validasi bahwa email tidak bisa diduplikat atau misalkan udah ada pengajar yang menggunakan email yang mirip itu nggak bisa. Kita tes tambah pengajar, tes with login admin page, login dulu. Terus which page go to dashboard tambah pengajar, validasi untuk ke halaman dashboard tambah pengajar. Terus verifikasi bahwa kayak bener-bener ada header title di halaman itu konteks teks tambah pengajar itu benar-benar ada di halaman tersebut. Terus which spec field untuk kita mengisi setiap data-data yang udah saya jelaskan di atas itu. Terus ini verifikasi validasi bahwa nanti biar ke database itu benar-benar kayak ini tuh nggak ada yang mirip gitu. Terus which pay click button save itu kita melakukan simulasi klik save button. Which pay for URL itu nanti kita setelah save itu benar-benar mengarahkan ke halaman admin. Terus kita tes verifikasi pengajar benar-benar muncul di halaman daftar pengajar, melakukan login dulu, terus go to daftar pengajar, consname ke which itu tuh benar-benar kita benar-benar mencari memfilter uh, nama pengajar yang kita input sebelumnya. Terus aspek purpose kita melakukan simulasi tes itu sama 10.000 menit per second. Terus kita melakukan edit pengajar. Terus awet login dulu, go to daftar pengajar page ke halaman daftar pengajar. Terus target first log benar-benar kayak kita mencari pengajar tabel filter di halaman daftar pengajar, ngetik untuk mencari nama pengajar yang sebelumnya kita input. Terus cons edit button kita klik edit button. Terus ke halaman which file URL dashboard detail pengajar sesuai ID pengajar. Terus kan name input validasi bahwa benar-benar nama pengajar itu betul atau kita salah klik edit pengajar dengan ID yang beda. Validasi, terus klik edit pengajar. X to be invalid kayak validasi kalau pengajar itu aktif. Terus habis itu which main info pengajar itu kita mengubah atau edit nama pengajar. Terus email input kita ubah email, ubah terus pengajar no telepon. Terus habis itu itu verifikasi bahwa yang kita ubah itu udah betul. Terus pakai dialog itu kayak buat validasi ke browser bahwa kita tuh data itu tuh udah diperbarui. Save button is simpan pengajar. Klik button simpan pengajar. Terus habis itu kita mau diarahkan farewell ke halaman daftar pengajar. Terus ada beberapa tes yang sama aja fungsinya setiap code-nya kayak verifikasi data yang diupdate, hapus pengajar, ke validasi bahwa benar-benar ada error gak di ketika kita nggak mengisi kolom kayak gitu. Kayak kalau saya jelaskan secara singkat tentang
track fiturnya itu kayak dari login browser, terus server mengembalikan halaman HTML, terus statusnya oke, terus browser mengisi kayak identif sama password kayak username atau email gitu. HTTP request mengirim metode post, terus add pointnya login, terus di body nanti bodinya itu ngisi admin dan passwordnya. Habis itu database validasi bahwa bener ada nggak sih yang username sama password yang dia isi itu ada nggak sih di database tersebut. Nah, ketika ada verifikasi password, bahwa password benar apa salah, kalau benar lanjut, kalau salah bakal stop atau mengirim apa statusnya itu 401, terus generate session kalau betul pilot itu nanti bakal ngarahin ke mana sih role apa sih kayak gitu. Karena kita mau masuk ke role admin, nanti akan masuk ke role admin. Terus respon akan mengirim 200, berarti oke. Nanti front end nyimpen token ke browser local store. Kayak gitu. Terus tambah pengajar ke di mana nanti kan browser kalau mendaftar tambah pengajar. Terus server kirim halaman, status oke. Terus admin valid mengisi 9 field kayak nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, email, nomor telepon, kelas, password, confirm password kayak gitu. Terus klik tombol simpan, save button, front end, validasi ke browser dulu. Kayak cek apakah semua udah keisi, termasuk password dan confirm password. Kayak terus habis itu bener nggak validasi yang udah di situ sesuai gitu. Terus habis itu HTTP request mengirim metode post eh bahwa nanti ke server kasih token bahwa itu tuh yang mengisi tuh benar-benar admin apa bukan. Terus database juga ngecek email apakah email sudah dipakai pengajar lain apa belum. Terus generate NIF, proses password, terus baru insert akun baru. Nah, nanti database baru ngisi profile pengajar. Terus responnya bakal 201 bahwa itu kayak benar atau di ke insert atau nambah. Terus nanti message akan menampilkan responnya pengajar base ditambahkan. Nanti front end bakal menampilkan di halaman body kayak gitu. Nah, saya akan menampilkan testingnya ya.